Langkah politik keluarga Presiden Joko Widodo yang tidak sejalan dengan PDIP semakin jelas terlihat. Yang terbaru, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mendeklarasikan dukungan untuk sang kakak ipar Gibran Rakabuming Raka yang merupakan bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan analis politik Hanta Yuda dan juga nanti akan bergabung bersama kami Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, serta kami juga sudah mengundang dari pihak PDIP, namun memang tidak ada respon hingga saat ini. Saya akan ke Mas Hanta. Selamat sore, Mas Hanta. Mas Selamat Hanta, sore, Zakia. Iya, dukungan Bobi terhadap Gibran ini tidak main-main ya, tidak hanya melalui pernyataan saja, tetapi melalui sebuah acara yang resmi dan juga serius. Apakah ini menunjukkan bahwa terah Jokowi ini memang seperti sengaja gitu menantang PDIP? Iya, saya kira ini semakin memperjelas telunjuk Jokowi diarahkan kemana dukungannya. Jadi rentetannya pertama dulu kita ingat ada deklarasi Projo, salah satu relawan yang terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Kemudian Kaisang dengan PSI-nya juga sudah mendeklarasikan mendukung Prabowo Gibran. Yang ketiga, Mas Gibrannya, putra Pak Jokowi, dideklarasikan menjadi cawapres. Dan yang terakhir ini Mas Bobi, menantunya Pak Jokowi juga telah mendeklarasikan. Jadi 4 poin ini saya kira apalagi faktor untuk meragukan bahwa arah Pak Jokowi memang di sana. Meskipun secara posisi sebagai presiden beliau harus netral, itu harus diingatkan. Cuma kan ini seperti dua sisi keping mata uang. Jadi satu sisi tidak bisa dipisahkan, yang saya kira harus dikontrol bersama. Yang kedua, Zakia, perang dinginnya ini sudah mulai bergeser kurang lebih terbuka ini. Pertarungan politiknya relatif lebih terbuka. Kita lihat dari statement tadi seperti Zakia di prolog tadi mengatakan pergerakan putra-putra Jokowi ini kan semakin terbuka ya, melakukan tanda petik ya perlawanan kepada partainya PD Perjuangan. Pak Jokowi juga kemarin ada sindiran, saya kira mengatakan ini harusnya pertarungan gagasan bukan perasaan. Itu juga saya kira semakin jelas ya. Kemudian dari sisi PD Perjuangan juga semakin agak terang mengatakan mengungkit tentang isu 3 periode, kemudian mengungkit tentang keluarga Jokowi meninggalkan PD Perjuangan dan seterusnya. Jadi saya kira kontraksi politik, ketegangan politik antara Pak Jokowi dan keluarganya dengan PD Perjuangan saya kira semakin keras ya, semakin kesini. Jadi karena petanya semakin jelas juga. Nah, Mas Hanta, Anda melihatnya bagaimana? Anggota dan kader apa bedanya? Ya, memang ini antara PD Perjuangan dan Bobi dan Mas Gibran dan Mas Bobi ini kan siapa yang duluan saling mendorong antara diberhentikan atau dipecat dengan mengundurkan diri. Mereka sama-sama ingin menjaga persepsi publik dengan karakter sebagian masyarakat Indonesia yang melodramatik, yang relatif simpatik kepada yang dikesankan terzolimi. Jadi ini kan penting ini. Kalau misalnya PD Perjuangan yang memulai memecat, maka itu tidak salah Mas Gibran maupun Mas Bobi, karena mereka masih pengen di PD Perjuangan, tapi justru partainya yang memecat mereka. Atau sebaliknya, jadi saling tunggu saya kira ingin menjaga persepsi publik. Tetapi resikonya ya ketegangannya semakin keras ya. Jadi saling hati-hati dalam menentukan langkahnya begitu ya Mas Hanta. Mas Hanta, tetapi dalam perang terbuka yang tadi Anda katakan semakin nyata perang terbuka ini, siapa kemudian yang paling diuntungkan dengan situasi seperti ini? Ya, kita tahu ini pasti ada risiko politik ya. Misalnya dinamikanya PD Perjuangan dan Mas Ganjar pasti bertarung ya dengan basis pemilih secara elektoral. Ini dampaknya ke PDIP dan Ganjar pasti ada potensi bermigrasinya pengikut Pak Jokowi kan cukup kuat dengan approval rating yang 75 sampai hampir 80%. Sehingga itu ada kemungkinan bergeser ke pemilih Prabowo Gibran. Di saat yang sama ada juga potensi pemilih Prabowo yang bergeser ke Anies Baswedan. Jadi yang diuntungkan dari pertarungan per hari ini, dari spektrum politiknya, pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies sebenarnya. Semakin kencang isu ini, yang bergeser di posisi ini sebenarnya menjadi tantangan bagi Ganjar. Mas Ganjar posisinya menjadi sulit untuk memilih posisi dalam spektrum politik semacam ini. Jadi tren elektabilitas bisa jadi Prabowo dan Anies yang akan naik, Ganjar bisa sebaliknya. Nah ini yang saya kira yang harus diukur oleh PD Perjuangan, sekaligus mereka dilema ini. Karena Zakia,
selama ini kan ada dua kekuatan figur di PD Perjuangan. Satu tokoh yang sangat mengakar ke dalam infrastruktur dan mesin-mesin politik PD Perjuangan namanya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi juga ada tokoh PD Perjuangan yang menjulang keluar, pengaruhnya di luar sangat kuat, punya jejaring dan punya jangkar politik juga namanya Jokowi. Di antara dua orang ini dulu merupakan duet politik, sehingga dengan duet politik itu memiliki kekuatan yang kuat, dan hari ini dari duet maut menjadi duel maut. Nah, bisa bayangkan dua kekuatan berhadap-hadapan, dan ini saya kira akan menimbulkan ketegangan politik. Dan ketegangan itu kan memuncak, Zakia. Gagalnya terbentuk koalisi besar yang katanya sudah disepakati, tiba-tiba Mas Ganjar diumumkan. Yang kedua, ada upaya untuk memasangkan Prabowo dan Ganjar. Itu gagal juga. Tiba-tiba Mas Ganjar mengumumkan wakilnya ketika Pak Jokowi sedang di luar. Kan begitu infonya para politisi menyampaikan. Dan terakhir ketiga, puncaknya ketika diumumkan Mas Gibran sebagai cawapres. Nah, pada hari ini dengan posisi cawapres Prabowo, maka posisinya sudah jelas sekarang. Berhadapan-hadapan, dan PD Perjuangan juga saya lihat sudah mengambil posisi memang tidak bersama Jokowi, ingin berhadapan dan sudah mengambil posisi tanda petik ya, perangnya masih kompetisinya atau pertarungan perang dingin, tapi relatif sudah mulai semakin terbuka. Jadi saya kira sulit untuk memungkiri bahwa PD Perjuangan dan keluarga Pak Jokowi dalam hal ini akan berpisah jalan di Pilpres 2024, dan dalam persepsi publik pastilah berhadapan-hadapan. Dan itu tidak bisa dipungkiri, termasuk memang hak konstitusi masing-masing. Tinggal persepsi publik yang menilai masing-masing. Mas Hanta dengan sikap Jokowi yang bisa dikatakan all out ini begitu ya, dukungannya jelas-jelas dan terang-terangan ini, apakah kemudian ini bisa menjadi sebuah patokan? Seperti apa nantinya netralitas Jokowi dalam pemilu beberapa waktu ke depan? Ini kan sampai saat ini juga masih banyak yang mempertanyakan. Ya, ini yang seperti saya katakan tadi ya, betul orang punya hak konstitusional, tapi di sisi yang lain Pak Jokowi kan bukan sekedar Jokowi sebagai aktor politik, beliau juga adalah presiden. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang harus dikontrol, komitmen tinggi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Di sana ada Pak Mahfud di dalam, sebenarnya berada di dalam juga, dan di era demokrasi terbuka semacam ini, kalau ada potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya, itu akan lebih mudah terpantau, akan lebih mudah dengan cepat sekali viralnya dan seterusnya. Sehingga saya kira kalau misalnya ada upaya-upaya tidak sesuai dengan koridor demokrasi, kemudian itu bisa merugikan kandidat yang didukung. Jadi saya kira itu yang harus diantisipasi ya, meskipun kita berharap semua berjalan sesuai koridor demokrasi, Zakia. Yang kedua, dari peta politik per hari ini yang menarik menurut saya ya, karena kalau kita perhatikan ada tadi seperti saya katakan ada pola pergeseran. Jadi dengan pergerakan Pak Jokowi dan pengaruhnya dengan anak-anak putra-putri 3 orang ini akan agak menggeser potensi basis PDI Perjuangan. Wajar kalau kemudian PDIP merasa gerah ya, karena itu di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada potensi bermigrasi, berpindah. Meskipun seperti basis Pak Prabowo yang lama di Jawa Barat itu bergeser ke Anies Baswedan. Nah, ini kalau misalnya pola isu diksi pertarungan narasi sebenarnya bertarung, trennya misalnya Mas Ganjar yang dirugikan, nanti kalau berlangsung 2 putaran Prabowo dan Anies yang mungkin bisa masuk. Nah, karena posisi kan jelas kan, diametral keberlanjutan dan perubahan gitu. Oke.